dengan tata tertib apa? Siapa yang tahu? Tata tertib itu apa sih yang kalian ketahui? Apa itu tata tertib? Siapa yang tahu? Iya, Laras? Sopan santun. Ada lagi yang mau berpendapat apa sih tata tertib itu? Salam. Apalagi acungkan jari dulu. Acungkan jari dulu. Apa sih? Apa yang kamu ketahui tata tertib? Aturan. Nah, sekarang Bu Ana ingin memperkenalkan kalian tentang kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini nanti silakan kalian tulis pada sticky note yang akan Bu Ana berikan pada kalian, ya. Masing-masing anak nanti dapat satu. Silakan kalian tulis kesepakatan kelas yang bagaimana yang akan kita buat. Kelas kita ini mau kita buat seperti apa sih? Ya, supaya menciptakan budaya yang positif. Budaya positif itu yang bagaimana? Budaya positif itu yang bagaimana? Ya, ajukan jari. Yang baik. Yang bagaimana lagi budaya positif apa yang ada di pikiran kalian? Yang mempunyai kedisiplinan. Iya, pintar. Apa lagi? Apa sih budaya positif itu? Yang baik, yang punya kedisiplinan. Terus apa lagi budaya positif itu? Yang jujur. Terus apa lagi? Yang bertanggung jawab. Apa lagi? Yang sopan. Berarti di dalam pikiran kalian sudah kenal ya apa itu budaya positif. Segala sesuatu yang sifatnya positif, sifatnya baik. Jadi nanti kesepakatan kelas yang akan kita buat itu pun juga berisi kalimat
temannya cukup ya, biar oke, nggak apa-apa. Ya sudah, silakan kembali ke bangkunya. Sip. Ya, ini mana bang? Bangku ya. Silakan ditempel. Sudah selesai semua ya, sudah ditempel. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersedia membuat kesepakatan kelas 5A. Jadi, apa-apa yang sudah kalian tuliskan tadi, yang sudah kalian tempel, itu nanti akan kita jadikan menjadi keyakinan Sudah? Adakah yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau tidak ada, berarti kita bisa lanjut ke pelajaran ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk duduk di sini kita berbagi ilmu. Jadi di sini bukan berarti saya menggurui, dan di sini saya ingin berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan saya selama kurang lebih 1,5 bulan kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang budaya positif, di mana nantinya saya harapkan kita bisa berkolaborasi bersama, bekerja sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita tahu, di sini pemerintah meluncurkan platform Merdeka Belajar. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semua di HP sudah terinstall aplikasi platform Merdeka Belajar. Karena pada platform tersebut itu banyak sekali informasi-informasi yang sangat mendukung profesi kita di situ. Oke, seperti visi pendidikan di Indonesia di mana sudah kita kenal, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila. Di mana di situ di dalamnya ada beragam ya. Ini saya next saja karena saya yakin teman-teman semua sudah kenal. Jadi kita langsung fokus pada topik kita, yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita ke sana, di sini saya ingin berbagi pengalaman. Pengalaman saya kemarin itu saya berpikir kalau siswa saya itu sudah mengerjakan tugas, ujian nilainya tinggi, di atas KKM, menurut saya kemarin itu beranggapan bahwa itu sudah baik. Itu merupakan target kurikulum. Kalau sudah mencapai target dengan nilai yang di atas KKM, kemarin itu saya merasa puas, merasa bahwa pembelajaran saya bisa tuntas begitu. Ternyata setelah saya belajar melalui pendidikan kemarin, anggapan saya ini ternyata kurang tepat. Bahwa pendidikan yang sebenarnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa sebenarnya guru ini hanya tugasnya ini menuntun saja. Jadi nggak ada keterpaksaan di dalamnya. Nilai tertinggi bukan menjadi acuan baiknya pendidikan ternyata. Bukan hanya berarti maksudnya bukan berarti salah total, bukan. Hanya saja kalau kemarin itu saya selalu menjunjung tinggi nilai 100, itu berarti saya jadikan tolak ukur bahwa berarti saya sudah benar mengajarnya. Ternyata bukan itu teman-teman. Saya kemarin sempat salah ini deh. Pemikiran saya terhadap pendidikan sempat tidak tepat. Setelah saya belajar tentang filosofi KHD, apa itu namanya? Baru saya paham bahwa pendidikan yang sesungguhnya itu adalah menuntun siswa. Jadi fungsi kita itu hanya menuntun siswa, tidak memaksakan siswa itu harus menjadi apa, harus bagaimana, tidak seperti itu. Jadi bahwa siswa yang nilainya kecil itu bukan berarti bahwa kita gagal dalam
bisa menumbuhkan budaya yang positif, budaya yang baik di lingkungan sekolah kita. Jadi menimbulkan karakter-karakter yang baik. Sebenarnya salah satu kegiatannya itu sudah pernah kita lakukan ya, seperti apa yang namanya menyambut siswa di depan kelas, kemudian sopan itu budaya 5S itu sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya saja kemarin kita itu masih meraba-raba, masih apa yang menjadi acuannya itu kita masih belum tahu. Nah, di sini sekali lagi saya berharap mengingatkan diri saya sendiri juga ingin mengajak berkolaborasi dengan teman-teman. Kita fokuskan pada satu, yaitu apa, disiplin dan budaya yang positif. Kalau kemarin teman-teman saya menganggap itu disiplin itu adalah suatu aturan yang harus kita taati. Jadi kita berdisiplin, saya berangkat karena saya berangkat sebelum jam 7, anak berangkat sebelum jam 7 karena apa? Biasanya motivasinya karena biar gak kena hukuman. Anggapannya disiplin itu adalah suatu hukuman, padahal disiplin sendiri bukan seperti itu. Sebenarnya disiplin itu memiliki arti yang lebih mendalam lagi, bahwa disiplin yang sebenarnya di sini disiplin positif itu merupakan sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Jadi disiplin itu sebenarnya cenderung lebih ke motivasi intrinsik dari anak itu. Bukan hanya kalau dulu saya beranggapan disiplin itu berdekatan dengan hukuman. Anak-anak tidak bisa disiplin kalau dihukum. Padahal tidak seperti itu. Ya. Untuk menumbuhkan budaya yang budaya positif seperti itu, sebenarnya nanti kita akan mengenal dengan yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana menjadikan anak disiplin tanpa harus ada hukuman. Bagaimana anak itu bisa secara otomatis melakukan sesuatu yang positif. Jadi di sini dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun di tempat lain, diharapkan anak-anak mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Jadi disiplinnya itu bukan hanya sementara. Kalau sudah ada dorongan dari hati, itu nanti biasanya akan awet. Bila anak akan, kalau sudah maunya sendiri, biasanya itu akan lebih awet ketimbang anak-anak itu disiplinnya karena terpaksaan. Nah, di sini ada perbedaan disiplin dan hukuman. Di sini ada anak melakukan sesuatu karena saya tidak hormat guru, saya menggurau guru ini. Jadi materi presentasi ini saya dapatkan dari fasilitator saya yang kebetulan berasal dari Papua, sehingga nanti budayanya budaya dari Papua. Fasilitator saya itu kepala sekolah SMA 3 Biak. Banyak orang tua dan guru keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Saya awalnya juga seperti itu. Disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau hukuman itu biasanya tindakan yang hanya fokus pada kesalahan. Biasanya kadang kalau hukuman itu cenderung ke penghukuman fisik, berupa fisik. Jadi melukai fisik anak itu biasanya masuk ke dalam hukuman. Lalu bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas saya baru mencoba. Sayanya belum saya tempel. Di sini saya tadi baru mencoba. Jadi sekarang itu istilahnya adalah kesepakatan kelas. Kalau kita kemarin kenal dengan aturan kelas, sekarang kesepakatan kelas. Jadi kita berdiskusi dengan siswa, kita bicarakan dengan siswa. Misal contoh, ini kalau biasanya anak kan sering tanpa sengaja mengucapkan kata-kata kotor, kan seperti itu. Nah, kalau di tata tertib kan langsung dilarang mengucapkan kata-kata kotor, kan seperti itu. Nah, kalau kesepakatan kelas tidak. Jadi kita diskusi, ini nanti kalau terjadi seperti ini gimana sih ini? Terus keinginan kalian kelas kita ini supaya menjadi baik itu, keinginan kalian itu apa saja tentang kelas. Jadi nanti anak-anak diminta menulis di sticky note-nya. Jadi apa yang diinginkan anak-anak, kemudian
lagi. Memahami posisi kontrol guru, manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Jadi di sini sebenarnya posisi guru itu ada 5. Nah, tapi nanti di belakang kita akan bertemu dengan 5 posisi guru. Sebelum itu di sini dituliskan disiplin vs hukuman. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini awalnya paham saya juga seperti itu. Disiplin itu patuh. Kalau nggak disiplin kena hukuman seperti itu. Maka kita pelan-pelan kita ubah menjadi disiplin yang positif, di mana anak memiliki kemerdekaannya masing-masing. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini, di situ tertulis mardika iku jarwanya, nora mungles pating pamrih, nging ugo kuat kuasa aman diri priyangga, yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sehingga maksudnya bahwa disiplin yang sesungguhnya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa disiplin sesungguhnya adalah motivasi diri dari siswa. Jadi bukan lagi tentang rasa ketakutan, rasa tidak nyaman, untuk menghindari rasa tidak nyaman, bukan lagi seperti itu. Jadi disiplin itu sudah kembali lagi dari diri siswa sendiri, sehingga lebih bertahan lama. Nah, ini menurut Diane Gosen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai contoh kita sudah ini. Nah, kemudian di sini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa penyelesaian suatu masalah kita bisa menggunakan restitusi, yaitu metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Bagaimana menggiatkan disiplin positif di sekolah? Kita bisa menggunakan restitusi yang berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak siswa untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Jadi di sini maksudnya ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita cenderung sebagai teman, tapi juga tetap dihargai oleh siswa. Kita tanyakan bagaimana kronologinya, kemudian bukan kita yang menentukan hukuman apa, bukan kita. Jadi di situ kita melakukan pendekatan. Sebagai contoh, kayak misalkan yang biasa terjadi ini kan, anak-anak lupa bawa buku. Kita dekati, Ani kenapa sih kamu lupa bawa buku? Pasti dia akan bercerita. Kemudian kita nggak lihat, Bu, mungkin kemarin saya les, buku saya ada di tas satunya, biasanya seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, terus perbuatan kamu seperti itu benar apa salah? Nah, nanti anak sendiri yang akan menilai perbuatannya. Oh iya, Bu, perbuatan saya salah. Lalu kalau salah bagaimana? Jadi di situ kita berdiskusi, kita melakukan pendekatan pada anak supaya anak itu melakukan identifikasi kesalahan. Jadi di situ anak mengenali, oh ini loh salah saya. Oh jadi saya kalau salahnya di sini, saya maka akan memperbaikinya lagi seperti ini. Jadi seperti itu. Landasan filosofi retribusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Jadi di sini ada validasi kesalahan, bukan berarti membenarkan kesalahan, bukan, tapi di sini adalah pengakuan kesalahan. Yang kedua, setiap siswa tahu jika berbuat salah. Nah, ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang sekitar. Inilah yang dinamakan segitiga restitusi.
validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakan tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada guru yang posisinya sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Jadi guru sebagai penghukum itu biasanya menggunakan apa namanya fisik gitu ya. Jadi menggunakan fisik. Biasanya saya masih menggunakan ini. Guru sebagai penghukum biasanya kalau sudah siswa melakukan suatu kesalahan, maksud saya untuk memberikan efek jerah, biasanya langsung mengambil posisi penghukum. Sebenarnya idealnya itu adalah guru sebagai posisi manajer. Jadi yang dimaksudkan supaya siswa itu bisa menghargai diri sendiri. Biasanya gurunya berkata begini nih, kalau guru menjadi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi guru tadi itu menanyakan pada siswanya dulu. Jadi guru itu bisa sebagai teman, kemudian pemantau, juga bisa sebagai seorang manajer yang mengontrol gitu tadi. Kemudian hasilnya pribadi siswa akan lebih kuat seperti itu. Kemudian si murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Otomatis siswanya akan bertanya juga. Kemudian dampak pada siswa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi posisi guru sebagai seorang manajer di sini, bahwa guru itu bisa menjadi seorang teman, bisa juga sebagai seorang pemantau, dan juga bisa mengatur kegiatan tersebut. Jadi efeknya ini diharapkan bahwa siswa tersebut bisa lebih menghargai diri sendiri. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan di sini settingnya adalah warga Papua karena memang hasil saya dari sana. Menurut Diana Gordon, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Motivasi intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Mulai dengan kuis-kuis kita. Jadi seperti tadi, bahwa disiplin itu sebenarnya muncul, disiplin yang muncul dari hati itu justru akan lebih kuat daripada tercover dari sebuah aturan. Bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Ini tadi ya, dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas, memahami posisi kontrol guru, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter siswa. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan budaya positif tadi. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Kalau dulu sebelum pandemi biasanya saya itu mempraktekkan anak membaca buku 15 menit selain buku pelajaran untuk kelas tinggi. Tapi kalau untuk kelas rendah biasanya gurunya ini yang mendongengkan. Maksudnya di situ supaya siswa itu memiliki minat baca, karena kan ada pepatah bahwa buku itu adalah jendela dunia, seperti itu. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Nah, perilaku baik yang bersifat spontan ini biasanya bisa kita jadikan ukuran. Kalau anak tiba-tiba misalkan tanpa kita suruh ada sampah tiba-tiba langsung dipungut, dimasukkan ke tempat sampah. Nah, sikap yang tiba-tiba ini, oh berarti anak itu memiliki sudah perilaku
yang ada di fasil saya. Contoh budaya positifnya ini sudah sering kita lakukan aja sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang kurang konsisten, kurang istiqomah seperti itu. Sebenarnya ini kan program sekolah kita dari lama menyambut siswa. Nah, ini bentuk dari contoh dari kesepakatan kelas. Sudah ada, kemudian ada tanda tangan siswa. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu guru hebat ini sudah sisihkan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ke depan kita benar-benar bisa berkolaborasi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.